Tapi selama ini kita berasumsi bahwa array kita cuma ada satu dimensi, jadi cuma sederet gitu aja ya. Nah, sebetulnya nggak hanya yang satu dimensi ini ya yang bisa dimodelkan di dalam Java. Kita juga punya matriks ya. Lalu kita juga bisa bikin cube. Jadi nggak cuma matriks 2 dimensi, kita bisa bikin cube 3 dimensi. Apakah saya bisa merepresentasikan matriks seperti ini di dalam array? Saya bisa menggunakan multi-dimensional array. Daripada kita langsung lompat ke multi, saya naik satu dulu ya, dari one dimension, saya naik ke two dimension. Seandainya saya ingin mempunyai two dimensional array, saya dapat mendeklarasikannya dengan double kurung siku, kayak gini. Double kurung siku. Maksud saya double itu bukan data type double di sini ya, tapi 2 buah kurung siku. Jadi di sini saya punya two dimensional array, tipe datanya double, masih sama ya bahwa tipe data yang bisa saya simpan tetap cuma boleh jenis yang sama. Saya nggak boleh ganti dengan jenis yang lain, nggak boleh campur beda-beda jenis. Jadi di sini saya punya 2 dimensional array, isinya double. Coba kita lihat sintaksnya. Ini kan sama ya, ini adalah data type double, array berarti double, two dimensional. Saya kasih nama identifier 2D array sama dengan. Nah, di sini saya mendeklarasikan array of arrays. Jadi di sini lihat, saya punya kurung siku yang pertama, yang set pertama ini, saya kasih warna deh ya, saya kasih warna merah. Ini adalah kurung siku set luar. Saya sebetulnya mendeklarasikan suatu array yang isinya array saya adalah 3 buah array. Jadi ini satu array, ini satu array. Dan dengan demikian, two dimensional array saya adalah an array of array. Dan kalau saya 3 dimensional ya dia adalah array of array dan seterusnya. Intinya kurang lebih seperti itu. Untuk mendeklarasikannya masih sama ya sintaksnya dengan mendeklarasikan one dimensional array. Masih sama. Jadi kita akan pertama yang perlu dilakukan adalah kita perlu deklarasi, yaitu sama ya. Kan 2 step yang perlu dilakukan ketika array, satu saya perlu declare, kedua saya perlu alokasi memori. Jadi yang pertama adalah declare array variable, data type-nya apa, misalnya double, integer, atau char misalnya, 2 dimensi, namanya gitu ya, identifier-nya. Kemudian saya perlu alokasi memorinya. Di sini adalah saya alokasi suatu memori new double gitu misalnya berapa saya harus nyimpen berapa banyak. Kemudian saya assign reference-nya ke variabel tersebut. Saya juga dapat menyatakannya di dalam satu statement ya. Jadi langsung deklarasi lalu creation. Ini saya tuliskan alternatif sintaks, itu si kurung sikunya ditaruh di nama variabel ya, di identifier bukan di data type. Once again saya ingatkan sebetulnya waktu kita ngomongin one dimensional array udah sempat dibahas ya bahwa ini bukanlah praktek yang paling baik karena lebih baik menaruh kurung siku bareng sama data type biar langsung kelihatan ini jenisnya adalah array of data type, array of double. Jadi jangan ditaruh di nama variabelnya. Tapi ini bukan syntax error. Kalau kita visualisasikan si two-dimensional array bisa seperti ini. Di sini saya punya suatu two-dimensional array, kurung siku, isinya int. Saya kasih nama matriks. Di sini, ya ini deklarasinya ya, saya deklarasi dulu. Kemudian di sini saya memberi reference untuk si matriks ini menunjuk ke suatu lokasi memori yang menyimpan, jadi new ya, saya minta alokasi yang baru, yang menyimpan integer yang panjangnya 5 kali 5. Jadi kurang lebih yang ada adalah saya punya array panjangnya 5, dan masing-masing elemen dari array tersebut adalah array yang panjangnya 5 lagi. Gitu. Jadi di sini adalah yang lokasi pertama, yang 0, 01, yang 0 ini ya, yang 0 ini, isinya ya apa? Di 0 ini adalah isinya adalah satu array seperti ini. Yang di lokasi 1 isinya satu array seperti ini. Begitu. Jadi kalau misalkan 5 kali 5 cukup jelas ya.
Dan di sini begitu saya sudah inisialisasi, saya juga bisa melakukan manipulasi konten atau manipulasi elemen array yang sama persis seperti yang ada di one dimensional array. Jadi saya perlu mengakses nggak cukup satu indeksnya, tetapi perlu 2 matriks yang ada di elemen yang kedua, yang ada elemen pertamanya itu saya isi 7. 2 dan 1 saya kasih nama, saya beri nilai 7. Jadi kelihatan ya bahwa yang sebetulnya terjadi di sini adalah indeks ini adalah row dulu baru kolom ya kalau kita visualisasikan. Dan demikian pula kalau yang ini saya deklarasi beda ya, saya langsung deklarasi di dalam statement yang berbeda. Kalau ini kan 2 statement ya, yang pertama saya lakukan 2 statement. Ini adalah dalam satu statement saya langsung menginisialisasi 2-dimensional array yang saya kasih nama array. Langsung saya buat pakai kurung kurawal. Ini array of, isinya array. Jadi nggak harus sama ya, ukurannya nggak perlu 5522, enggak, saya boleh beda-beda juga. Kalau dalam konteks ini adalah berarti saya memiliki suatu array yang panjangnya 4 dan masing-masing elemen tersebut isinya adalah array one dimensi yang panjangnya adalah 3. Jadi sebenarnya ini adalah array one dimension yang isinya array lagi. Jadi seterusnya kita bisa ke dalam. Oke, coba kita lihat statement yang ada di sebelah kiri ini. Kira-kira outputnya apa ya? Coba kita lihat. Lanjut. Kita akan lanjutkan dengan beberapa hal lain tentang 2D array, yaitu kalau di sini kita udah lihat cara inisialisasinya, yaitu dengan inisialisasi default. Ini adalah inisialisasi default yang ini ya. Lalu saya bisa melakukan manipulasi satu elemen, atau saya juga bisa melakukan deklarasi dan inisialisasi langsung gitu ya kontennya. Dan inisialisasi inilah yang bisa beda-beda tergantung dengan kebutuhan. Jadi untuk initializer yang seperti ini kan langsung ya, sama aja dengan seandainya kalau saya mendeklarasikan suatu integer panjangnya 4 kali 3, lalu satu-satu nih ya, satu-satu bisa saya isi satu per satu, gitu boleh. Ribet ya, tetapi kadang-kadang mungkin kalau bukan diisi manual, tetapi mungkin ada operasinya gitu, mungkin perlu dilakukan satu per satu seperti ini. Jadi sekali lagi untuk length-nya kita bisa cek untuk array.length. Yang pertama panjangnya tadi 4 ya. Kita udah bahas tadi ya. Kalau array 0 berapa? Array 0 panjangnya. Array 0 berarti adalah yang ini ya. Ini ya. Panjangnya harusnya 3. Bagaimana dengan array 3? Array 3 panjangnya adalah juga 3. Bagaimana dengan array 4.length? Ada yang punya pendapat? Punya ide? Oke. Nah, jadi kalau saya menggunakan method toString pada kelas arrays, harusnya yang saya lakukan tidak lagi reference dari 2D array, melainkan sudah bisa toString-nya atau kontennya dari si 2D array. 2D array itu nunjuk kemana? Tetapi dalam konteks ini, si 2D array isinya kan array lagi ya. Jadi si 2D array adalah reference, isinya adalah array of reference lagi. Sehingga yang akan keluar adalah alamat dari masing-masing array tadi. Karena konten 2D array bukan integer langsung, melainkan array of array. Dia adalah array of array. Kalau saya mau nyetak, barulah saya bisa lakukan kalau saya mengakses langsung ke reference dalamnya. Jadi 2D array saya buka ke tempat yang satu ya, di lokasi 1 di sini ya. Ini kan lokasi 0, lokasi 1 dan lokasi 2. Jadi saya punya arrays to string yang saya kirim ke dalam arrays to string ini adalah reference ini, reference ke dalamnya lagi gitu. Sehingga kalau saya udah main ini nih, ini reference yang ini nih, saya nunjuk udah bisa ngeprint kontennya dari array tersebut karena kontennya bukan lagi array, tetapi kontennya sudah double.
Kalau begini, kira-kira apa yang akan terjadi? Ada yang mau menebak? Seandainya kita mengirimkan argumen 1 dan 3, yang dikirimkan adalah isi dari array. Jadi yang saya kirim di sini adalah suatu bilangan atau nilai double. Betul, kata Yudi. Udah masuk ke value-nya. Jadi yang saya kirim di sini adalah suatu nilai double. Sedangkan tadi kalau kita lihat di sini, toString itu maunya menerima array. Gitu ya. Method signature dari toString ini adalah menerima parameter array, sehingga dia nggak mau ketika dikirimkan nilai double. Jadi nyambung semua ya dengan materi methods juga, dengan materi method signature, juga dengan indexing, dan juga dengan array. Oke, jadi ada beberapa contoh lainnya ya. Kalau seperti ini, tanpa arrays.toString, maka barulah saya bisa mencetak 7,0. Karena saya nggak panggil lagi tadi method toString-nya kan. Seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan? Kalau begitu, saya bisa menerapkan atau membuat method sendiri kalau saya mau melakukan pencetakan. Kalau tadi terlalu kompleks, saya juga bisa ngeprint satu-satu. Ya udah ngelupan bisa ya. Saya bisa gunakan apa yang saya pahami tentang loop untuk mengcopy konten dari 2D array. Kenapa? Karena kalau saya cuma sekedar mengakses elemen sekali, yang saya dapat adalah array lagi. Jadi saya harus buka lagi ke dalamnya dan akses lagi ke dalamnya untuk mencetaknya. Ini salah satu alternatif saja. Sampai sini udah sampai 2D ya kita ya. Bisa nggak saya bikin 3D? Jadi bentuknya cube ya, kayak gitu ya. Kalau tadi cuma di sini doang, cuma satu sini doang, cuma satu matriks, enggak kelihatan, saya pakai warna hijau ya, sorry. Jadi misalnya ini tadinya cuma segini doang gitu ya. Sekarang saya tumpukin ke belakang lagi. Apakah kita bisa melakukannya? Yes, kita bisa. Logika yang diterapkan haruslah sama. Bahwa ini adalah array, isinya array. Isinya array itu masih array lagi. Baru di tahap ketiga itu isinya udah bukan array lagi, tapi integer lah, atau double lah, atau apapun data type yang sedang kita pakai. Lagi, kita nggak bisa mencampur-campur data type ya, tetapi begitu saya sudah bilang bahwa 3D array saya isinya integer, maka ya isinya ya harus integer semua. Jadi kalau dilihat notasi di sini, ya sama ya, bahwa sebetulnya yang dilakukan adalah saya deklarasi suatu array luar ini ya, isinya 3, saya bilang. Di dalam array 3 itu ya isinya adalah 3 buah array nih, 1, 2, 3. Isinya array lagi tadi. Terus di level ketiga saya juga punya 3 buah array. Begitu. Jadi ilustrasinya ini 3 dimensi kayak kubus ya. Jadinya seperti itu. Nah, dan di sini kita bisa lihat kalau gitu ini cukup tricky. Seandainya saya ingin melakukan akses ke dalam elemennya. Kalau saya cuma akses sekali, saya masih dapat reference. Saya akses 2 kali, saya masih dapat reference. Kalau saya akses 3 kali, barulah saya bisa mengeluarkan output bilangan. Ini adalah outputnya, bisa dilihat. Di sini adalah 3D array 001, ya udah jadi satu elemen. Arrays to string yang dikirim 3D array 00, 2 langkah ya, berarti 0, 012, lalu berikutnya ini adalah 012 gitu ya. Lalu berikutnya saya juga punya di sini misalnya 012 begitu. Nah, di sini adalah 01. Jadi sini arrays to string 3D array 1 00 berarti 00. Ini masih reference kan yang dia peroleh. Nah, di sini masih 00. Jadi nggak apa-apa saya pakai arrays to string. Saya masih ngirim reference array kan, dia masih mau nyetak.
Lalu yang ini udah langsung sama ya dengan baris pertama, ini dan ini sama ya semuanya ya. Saya samain warnanya biar nggak bingung. Ini adalah ini dan ini semua sama, sudah akses elemennya. Ini dan ini ungu sama ya, ini dan ini sama-sama mengakses array terdalam seperti itu. Tetapi kalau saya lakukan toString ke satu elemen, saya belum bisa melakukan ini karena kalau saya nyetak si 3D array 0, yang ini kan, sorry ganti warna, mohon maaf lupa, merah ya, apa ya, biru kita misalnya, ini nih, ini kalau saya cetak pun isinya masih suatu reference, sehingga dia akan mencetak keluarannya masih array of reference. Tricky sih, tetapi sebetulnya prinsipnya masih sama, mau 1 dimension, 2 dimension maupun 3 dimension dan seterusnya, itu tetap logikanya tetap sama, array of reference dan seterusnya sampai berapa kali kita. Mungkin Anda bertanya, untuk apa sih kita repot-repot mempunyai suatu bentuk kubus seperti ini? Untuk apa sih saya nyimpen suatu data dalam bentuk 3 dimensi ini? Nah, saya bisa memberikan suatu ilustrasi yang umum, yaitu gambar. Gambar, kalau kamu ngambil gambar ya di dalam kamera Anda ya, ini kan suatu matriks ya sebetulnya, matrix of pixels ya yang Anda dapatkan ya. Saya punya foto gitu kan, ini kan sebenarnya matriks ya, isinya pixel kan. Ini 2 dimensi ya, ada X, ada Y gitu. Tetapi mungkin kamu sudah pernah dengar juga sebelumnya ya, bahwa untuk membuat suatu gambar berwarna, saya itu punya channel R, saya punya channel, channel G, dan saya punya channel B. Mungkin pernah dengar ya. Nah, G ini juga merupakan suatu matriks 2 dimensi, si B ini juga merupakan satu matriks 2 dimensi. Nah, ini adalah ilustrasi hal yang dekat dengan kita, suatu gambar digital yang mana bentuk penyimpanannya, datanya itu tersimpan dalam bentuk 3-dimensional matrix. Sehingga kalau mau memproses si gambar menggunakan Java, maka kita perlu memahami untuk menyimpan suatu matriks 3 dimensi.